Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tuharina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamit Air di pagi hari ini 2 pekan sekali di pagi Senin hari ini tanggal 26 Januari 2026. Pertama-tama alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan pagi hari ini kita masih bersama-sama dituntun oleh Allah untuk mau dan mampu bergabung bersama dalam rangka yang pertama adalah menambah hasanah pengetahuan kita. Yang kedua adalah dalam rangka untuk watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, sehingga kita dijamin oleh Allah tidak akan rugi. Jadi orang yang tidak akan rugi adalah orang yang selalu dalam suasana watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kecuali modal utamanya adalah amanu dan selalu amilus sholihah. Untuk pagi hari ini seperti biasa, spesial untuk pembawa acaranya suaranya ngap-ngap bahkan hilang. Ya, enggak apa-apa, itu mungkin karena itu satu hal. Ya, untuk pagi hari ini kita melanjutkan makna dari tadarus Al-Quran dalam rangka menyambut Ramadan. Ini kurang lebih sudah 1 bulan lagi. Jadi di dalam hati kemarin sudah disampaikan bahwa mangqama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang dimaksud qoma Ramadanan itu adalah qiyamu Ramadana ay qiyamul layaliha musollian autalian. Jadi di dalam kitab Subulus Salim mengatakan, yaitu bahwa qiyamul Ramadan mendirikan atau
ya mendirikan qiyam, ya qiyamul atau menghidupkan Ramadan itu adalah yang dimaksud itu baik itu malamnya atau siangnya dengan berpuasa udah jelas. Malamnya itu adalah ya mau menyibukkan atau ya menyempatkan ya untuk bangun atau untuk menghidupkan malamnya dengan sholat atau kalian atau membaca. Tentunya di sini dimaksud adalah membaca Al-Quran. Ya, lebih lanjut Syekh Nawawi di pengarang kitab ya apa namanya pengarang kitab Fadhail Qadir di juz 6 Shahifah 191 menyatakan adalah wa yahsulu binahwi tilawati aw sholati aw dzikri aw ilmin syar'iyyin wa kadza kulla ukhrawiyyin wa yahsulu lan hasil binahwi tilawati kelawan yo sepadane tilawah iku adalah tegese aw sholatin utawa sholat dekne sholat au dzikrin utawa dzikir au ilmin utawa yo belajar au ilmi syar'iyyin utawa yo maca belajar ilmu syara' ini yang dilakukan di pesantren yaitu membaca kitab pendek ya wa kadalan kaya mengkono-kono iku kulla ukhrawiyyin saben-saben amalan ukhrawiyah kang basa sangune akhirat. Ini semua dikatakan bahwa itu termasuk qiyamul lail. Nah, maka sudah jelas bahwa membaca Al-Quran pada malam bulan puasa itu ya sangat dianjurkan agama. Kemudian bagaimana jika hal itu dilakukan secara bersama-sama? Yang satu membaca, yang satu mendengarkan. Nah, ternyata Syekh Nawawi itu adalah menyampaikan faminat tilawatil mudarrasatul mu'abbaru anha bil idarati wa hiya ayyaqra'a ala ghairihi wa yaqra'u ghairuhu alaihi ahul awal. Ini yang dimaksud adalah tadarus itu sampai hatam. Jawamin tawamin tilawati lan setengah saking sing dimaksud tilawah iku ada mudarrasatul mu'abbaru mudarrasatul mu'abbar itu adalah yo belajar ya apa belajar ilmu anha yo saking Al-Quran bil idaroti kelawan yo idarah. Idarah ini adalah ya satu kata yaitu diterangkan wahiyya ayyaqra'a ala ghairi. Tadarusan, nah ini namanya itu. Wahiyya yaiku ayyaqra'a yen to maca sapa wong ala ghairihi ing atase yo liyane wong. Berarti membaca didengarkan orang lain. Setelah itu ayyaqra'u ghairu alai. Terus orang itu membaca untuknya. Berarti didengarkan oleh yang tadi membaca, saling mendengarkan, gantian. Namanya tadarus. Walau ghairu ma
qira'ahul awal. Ya, walaupun itu adalah bukan membaca yang tadi dibaca, artinya meneruskan, yang meneruskan bacaannya. Nah, dan ternyata hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi tadarusan itu dilakukan oleh Rasulullah. Di mana itu peristiwanya adalah pada saat bulan Ramadan ini, dalam satu kisah dikatakan An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang sapa Rasulullah ana iku min ajwadin nas yo sak baguse menungso, sak lembute, sak murah-murahe menungso. Wajid wa ajwaduma utawi murah-murahe yo perkara iku ya kulo ana fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan hina yalqahu lan kale ketemu sapa Kanjeng Nabi Jibril, apa ketemu Jibrilu ya malaikat Jibril yalqahu ya kang nemoni kulailatin ing dalam saben-saben begini yudarrisuhu kang yo apa jenenge ya mudarisah tadarusan mudarrisahul Quran, tadarusan Al-Quran. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hina yalqahu nalikane yo ketemu Jibril ing malaikat Jibril iku aja waju yo lebih murah-murahe yo apa jenengane yo makhluk min ruhin kaya dene roh al mursalatin kang den utus. Jadi kesejukan yang terdapat dengan apa namanya bertemu malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, yaitu untuk tadarusan di malam itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa tadarus yang dilakukan di masjid-masjid atau di musola pada malam bulan Ramadan ya tidak bertentangan dengan agama dan merupakan perbuatan yang sangat baik karena sesuai dengan tuntunan dari dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika dirasa perlu menggunakan pengeras suara ya tidak apa-apa ya, agar menambah syiar agama Islam. Tetapi ya maka hendak diupayakan sesuai dengan keperluan dan jangan sampai mengganggu pada lingkungannya supaya ajaran syiar tersebut bisa diraih. Dan ini dilakukan kalau untuk di sini ya mungkin di masjid-masjid itu dengan baca Quran ya kurang lebih ya mungkin 1 jam, setengah jam dan sebagainya. Nah, paling lama paling itu ya jangan sampai berlarut sampai jam 12 di mana harus istirahat dan mungkin melakukan hal yang lain seperti sholat dan sebagainya. Nah, mungkin itu besok kita akan menyampaikan tentang hal Lailatul Qadar, siapan untuk menyambut bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya adalah si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda. Langsung aja kami akan membantu Anda. Silakan untuk dimoderatori dan wajib bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ini karena wajib kifayah atau fardu kifayah ya. Yang bertugas untuk pagi hari ini kelompoknya membuat pertanyaan, ya, membuat masalah. Silakan, ayo moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo silakan bertanya. Jihad yo, Allahu Akbar, Allahu barakallah. Akbar, barakallah. Pak niki saya Miftah dari Banyuwangi, Pak izin bertanya tentang selamatan itu loh, Pak. Itu apa harus ya di tempat kita kalau ada selamatan itu kan ada ingkung gitu, Pak. Apa harus ingkungnya itu ayam Jawa terus jago gitu, Pak?
Ini mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ilmu pengingkungan ini kan. Ya, ternyata budaya di Jawa itu ya menyesuaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam agama. Ya, ingkung itu ya dalam acara-acara tertentu itu dilakukan untuk beriktibar apa mungkin ini. Nah, itu kan berhubungan dengan kerenae para ulama dulu, para wali-wali Allah ya, untuk mengingatkan kepada khususnya orang-orang Jawa yang seneng bikin acara-acara yang malah dulunya sebelum ada ingkung itu adalah manusia itu. Jadi manusia itu zaman dulu itu kanibal itu malah bukan dia dimakan itu. Zaman pra-Islam itu malah di daerah mana itu yang kerajaan-kerajaan dulu itu manusia yang ditumbalkan, bukan dimatikan saja tapi justru dimakan. Nah, akhirnya setelah datang kebiasaan ini, manusia yang biasa pakai itu sekarang diganti dengan ingkung. Nah, ingkung itu mengingatkan kepada peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu dioperasi. Nah, dioperasi hatinya dibuang keburukannya dan diberikan hikmah. Nah, itu dikerenah dalam orang Jawa itu yaitu ngingkung. Artinya beleh ayam masih utuh, dioperasi, telek dibuat, itu langsung ditangkap lagi dan sebagainya, langsung dimasak, digodok. Nah, ingkung itu, kalau sudah jadi ingkung itu biasanya itu melumah. Nah, melumah itu berarti menunjukkan bahwa kepasrahan kepada Sang Pencipta. Nah, ini. Nah, biasanya kok dilakukan dengan ayam jago. Ya, sebetulnya sih mungkin tidak harus ayam jago, tapi karena yang namanya ayam jago itu mungkin orang Jawa dulu, ulama itu mengatakan bahwa ayam yang paling baik, kuat, sehat, besar, gagah dan sebagainya. Nah, maka ayam jago itu sebagai simbolnya. Kenapa kok diambil ayam jago? Nah, karena kalau ayam betina nanti memusnahkan keturunan. Karena untuk ayam betina itu kan biar bertelur terus, dan kalau setiap betina kok diingkung, lah nanti akan hilang itu nanti akan hilang keturunan ayam itu, maka diambil ayam yang jago. Nah, jadi biar satu yang gagah. Nah, mungkin kalau toh itu bukan ayam jago, saya enggak tahu, karena ini enggak ada aturan tertentu. Ya itu tadi alasannya kenapa kok ayam jago bukan perempuan, alasannya adalah itu. Begitu juga korban, kenapa kok bandot bukan yang perempuan, ya alasannya itu. Jadi di sana kan hanya dikatakan kalau pas korban itu adalah kambing yang
hebat atau apa hewan yang kuat, yang sehat dan sebagainya. Nah, digambarkannya sehat, kuat dan itu adalah yang laki-laki. Untuk yang perempuan ya walaupun sehat, kuat dan sebagainya, tapi itu adalah untuk penerusan meneruskan keturunan. Jadi tidak disarankan. Nah, kalau nanti disarankannya adalah perempuan, yo habis nanti kambing-kambingnya itu. Nah itu ya. Lah terus gimana itu? Ya, mungkin ya nyoba saja lah kalau memang mau sih. Kalau mau. Nah sekarang saya malah punya ide. Nah sekarang kalau mau ngingkung itu paham itu daging lehor. Nah atau mungkin ayam petelur yang sudah ini mungkin, tapi apakah itu masuk dalam kategori ayam yang sehat dan kuat atau tidak ya nggak tahu sih. Nah dicoba saja, saya yakin biar nanti jadi kalau ayam lehor kan lebih empuk lebih empuk daripada jago mahal. Ayam lehor itu kan berapa itu paling Masaknya 100. sebentar juga nih, Mbak. Apanya? Masaknya sebentar Nah, daripada iya, masaknya nggak harus sampai capek. Ya dicobalah, kayaknya sih enggak apa-apa, wong itu sodakoh kok. Nah, jadi ya tapi ya kalau kalau melihat dari ini anjuran hewan ya korban yang hebat, yang sehat, kuat dan itu ya itu tadi merujuknya adalah ke mungkin kambing atau sapi atau ayam yang jantan itu bukan yang lain. Ya kalau ayam lehor itu kan dianggapnya itu adalah ayam sayur, maka dianggapnya itu ya lemah, tapi ya tidak ada larangan. Jadi silakan saja yang mau nyoba. Ini saya mau kepengin itu jadi masak ingkung tapi ayam lehor, coba ini nanti dimakan sendiri. Tapi nah, kalau untuk yang orang lain dan sebagainya kayaknya belum umum. Itu saja ya, tapi kayaknya nggak ada larangan. Ya silahkan saja, wong sekarang saja berkat itu sudah dimulai itu di kampung saya. Yang dulu walaupun bagian ulama itu mengatakan bahwa berkat itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena apa? Ya karena makanan itu yang didoakan itu adalah penuh dengan barokah, makanya harus diini. Tapi seiring waktu ternyata berkat itu dihindari oleh anak-anak sekarang. Nah inilah yang namanya ini. Bahkan kemarin ada yang penceramah itu mengatakan bahwa jangan diganti, paksa anak kita untuk makan berkat itu. Makanya orang dulu hebat-hebat ini karena sering makan berkat, katanya begitu. Tapi sekarang sudah diganti dengan minyak bahan mentah goreng. sekarang, Pak. Iya, minyak goreng, sarimi dan sebagainya. Alasannya itu adalah mubadil. Kalau yang itu ya wis podo-podo api lah. Itu jadi alasan Soalnya yang saya mau. dulu tuh pernah gini loh, Pak. Soalnya saya dulu pernah di kampung ya, namanya orang kampung ya, Pak ya. Rewang gitu ya. Terus ada yang bisik-bisik, ingkungnya itu loh duduk jago, ingkungnya loh duduk kampung. Terus saya kayak kurang afdol gitu loh, Pak, kalau bukan Nah ya, jago terus ya itu kampung gitu. tadi. Ya itu tadi tidak ada larangan sih. Tapi kalau demi pengiritan ya udah masalah daripada jago Sebenarnya mahal. menurut syariat enggak ada masalah gitu, Pak. Enggak ada sih, enggak ada. Ya hanya itu iktibar yang diberikan oleh Rasulullah itu kalau kurban itu adalah hewan yang sehat, kuat dan gagah. Ya apalagi kalau bukan yang laki-laki gitu. Nah itu. Tapi boleh sebetulnya kurban itu perempuan juga enggak apa-apa kok. Kambing perempuan boleh. Ya boleh itu, nggak ada larangan. Bahkan pernah ada yang nyembelih itu yang perempuan, enggak apa-apa. Nah tapi memang kadang-kadang orang yang berkorban itu merasa bahwa kurang afdol tadi itu. Ya akhirnya membiasa menjadi yang sehat kuat laki-laki. Akhirnya karena banyak dibutuhkan ya faktor ekonominya jadi menjadi
mahal. Ya itu tadi. Sebetulnya umpama dibanding korban kambing satu, ya mendingan mungkin kambing perempuan yang dua gitu loh. Tapi ya tadi itu alasannya. Kalau perempuan apalagi kambing perempuan yang sehat kuat itu kan masa-masa subur, bukan yang sudah tidak beranak lagi. Nah kalau itu yang subur-subur itu kok dimatikan, akhirnya tidak punya keturunan, itu aja masalahnya. Nah gitu. Ya mungkin yang lain. Halo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya Sulastin dari Lavender, Abah. Ini tanya tentang di puasa kan. Kalau mandi junub di bulan puasa kan kita puasa harus ada sahur. Kalau mandi junub sesudah subuh itu apakah dibolehkan apa? Terus caranya dan niatnya itu apakah sama atau tidak boleh gimana? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pertanyaan bagus banget ini. Boleh atau tidak ya mandi junub setelah sahur atau mungkin setelah ya masuk imsak gitu kan. Nah kalau setelah subuh ya enggak mungkin. Jadi sebelum setelah sholat subuh baru junub, sih gimana? Ya jelas enggak mungkin. Nah untuk di bulan Ramadan jelas curiga. Ini kalau junub kok setelah subuh, ini pasti ada yang nggak beres. Tapi kalau junubnya itu adalah mandinya sebelum sholat subuh, tapi masa sahur atau mungkin masa imsak. Gimana sebelum sholat subuh? Itu boleh. Mungkin bangkong, Bah. Hmm? Mungkin bangkong. Pas Ramadan, Ya, pas bangkong. ya iya, makanya kalau sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh nggak mungkin. Ya kalau sebelum sholat subuh kok dilala bangkong, sudah siang, tadi nggak sahur, padahal junub. Itu ya secara aturan ya boleh saja. Tapi secara adab atau mungkin ya enggak benar. Tapi kalau secara hukum boleh, artinya apa? Kenapa kok boleh? Alasannya kalau dalam hukum itu bahwa kewajiban itu datang kemudian. Kewajiban itu datangnya adalah kemudian setelah dia itu lagi dalam keadaan junub. Nah itu tidak membatalkan kewajiban itu. Nah, tapi sebaliknya itu yang tidak boleh. Nah, ya, lagi melakukan satu kewajiban. Dia melakukan hal yang salah, yang membatalkan termasuk melakukan junub. Ya, maksudnya ya junubnya adalah ya mungkin berhubungan suami istri. Wah, itu bermasalah. Nah, tapi kalau junubnya gara-gara mungkin menstruasi dan sebagainya, ya berarti membatalkan. Berarti sedang melakukan kewajiban, ternyata datang hal yang membatalkan puasa. Tapi sebaliknya, kalau dia dalam keadaan junub, datang kewajiban puasa, maka dia boleh melakukan pembersihan setelah masuk wajib itu datang, tidak membatalkan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Pada saat itu pernah kejadian, walaupun tidak setiap hari, ya, tapi namanya hukum tetap saja harus disampaikan bahwa Rasulullah pernah yaitu mandi setelah fajar karena junub. Jadi gitu. Tapi ya kalau bisa ya kayak Rasulullah pernah ojo amben dino ya, kalau bisa ya pokoknya malah justru ini ada
ya seorang ulama ini apa namanya, ya saya pernah mendengar, jadi ulama sepuh mengatakan jangan kamu beraktivitas ya dalam keadaan junub, apalagi makan, termasuk kerja dan sebagainya. Berarti suruh mempercepat apa namanya bersih itu ya apa. Tapi ya tetap ini bukan hal yang wajib harus cepat, tidak. Tapi ada ulama yang mengatakan itu yang mengafdolkan untuk bercepatlah untuk bersih itu. Tapi umpama kau menunda juga boleh. Jadi begitu. Jadi tidur dalam keadaan junub bagaimana? Ya nggak dilarang, Tapi bagusnya ya jangan sampai apa namanya apa tadi? Ya jangan sampai tidur dalam keadaan junub. Takut-takutnya nanti dilalah nyawanya diambil sama malaikat Israel dalam keadaan junub, itu alasannya. Tapi junub pun boleh karena Rasulullah pernah melakukan itu. Jadi tidur langsung bahkan apa namanya kebablasan atau apa tidak apa sudah imsak begitu. Yuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yuk, dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Melanjutkan pertanyaan Bu Miftah tadi, Abah, itu kan masalah berkat. Kalau dulu kan katanya Abah tadi dimasak terus dimakan biar kebarokahannya itu jadi apa termakan gitu Abah. Terus saya itu kemarin itu kalau orang Indramayu tuh bilangnya puputan lah, apa syukuran musola jadi kayak gitu Abah. Terus di dalamnya tuh satu keranjang itu saya isi bumbu-bumbu dapur Abah. Kayak kecap satu bungkus, masako satu pak, terus minyak satu bungkus, terus biskuit, terus apa minuman apa botolan kayak gitu. Itu pripun Abah. Tapi mereka suka. Ya. Sebetulnya begini. Zaman itu bergeser. Kalau dulu boro-boro bisa istilahnya apa ya mampu untuk beli-beli semacam itu. Yang satu apa bagi si apa namanya khususnya yang punya hajat ya biar ngirit ya sekali itu akhirnya dibikin masakan mateng biar langsung disajikan. Utamanya itu begitu kalau dulu, karena dulu itu kalau dikasih barang mentah repot-repot harus masak dulu bagi yang menerima. Nah tapi kalau yang sudah matang zaman dulu itu kan yang namanya orang makan itu ya masih kayak gitulah. Saya sendiri kadang-kadang sering nggak sarapan kalau pagi ya, kalau pagi bahkan kalau siang pun kadang-kadang masih belum makan, makanya nanti duhur apa itu ya itu pekarangan bawa garam. Ada yang pernah kayak gitu, ada daun kemelandingan, ada itu ontong atau jantung apa namanya pisang dibelah jadi dua, diambil tengah-tengahnya dimakan. Udah dulu saat saya kecil masih begitu. Nah makanya kalau dilalah ada orang kok bikin berkat dimasak ya seneng banget karena langsung dimakan. Karena memang lagi lapar. Bapak itu dulu pada saat saya masih kecil apa namanya bapaknya diundang ke Duren ya, diundang untuk hajatan, ditungguin nggak tidur. Ditungguin nggak tidur kalau sudah ini rebutan sama sekeluarga itu. Nah kalau sekarang itu sudah anak sekarang itu kalau lihat makanan kayak itu cuma dilihat digorek untuk udah kayak ayam
Sekarang banyak ayam yang tidak mau nasi itu, persis kayak orangnya juga. Ya cuma dikorekin, cuma diambil dagingnya. Kadang dagingnya aja nggak doyan anak saya itu. Karena impung itu kan bulat, nggak mau itu. Nah, yang maunya justru yang leher. Maka dari itu, pergeseran waktu itu, sekarang afdolnya adalah apa? Ya afdolnya itu yang mereka suka. Kalau makanan matang itu nanti nggak dimakan mudah, dikasihkan ayam nggak mau, ayamnya juga, nah repot kan? Nah makanya kalau diganti biskuit, cari mie, terus bumbu dapur, ada beras, ada apa, itu lebih suka. Karena apa? Awet. Awet karena mungkin dia sudah makan, udah pada kenyang di rumah. Oh, sekarang udah banyak kok orang yang apa namanya, ya pokoknya nggak kekurangan makan. Kalau dulu itu kan banyakan orang itu kurang makan. Akhirnya disajikan makanan yang sudah dimakan itu sangat manfaat daripada dadak dimasak sendiri. Gitu alasannya. Nah, tapi untuk keberkahannya, ya istilahnya kayak sunnahnya, ibaratnya itu ya untuk dimasak. Ya contoh seperti siwak. Siwak itu dulu itu pakai kayu arok. Sudah ada yang pernah lihat kayu arok seperti apa? Ada yang pernah melihat? Belum? Piring, Pak, piring. Sekarang sudah ada. Kalau kayunya bentuk pohonnya nggak tahu, Pak. Ya, kalau pohonnya nggak tahu, tapi kalau itu kan akarnya. Itu akarnya itu kalau digerek terus dikupas itu terus itu sudah berserabut. Jadi secara otomatis pecah dan menjulur seperti sikat. Nah dulu Rasulullah pakainya itu karena belum ada teknologi sikat gigi. Nah apakah untuk hari ini kesunahan itu hilang? Tidak. Kesunahan sampai hari ini ya masih dilakukan sebagian. Tapi yang dimaksud kesunahan itu adalah bersih-bersih pakai yaitu gigi pakai odol. Dulu nggak ada odolnya, tapi sudah lengkap. Anehnya itu memang saya sudah sering sekali, apalagi dulu waktu di Saudi itu apa rasanya itu pedes. Jadi pedes agak begitu pedes-pedes gitu dan tidak bau. Nah sekarang kalau kayu biasa nggak tahu itu atau mungkin kempol. Tapi kalau kayu arok nggak bau itu anunya. Jadi itu walaupun yang gelap itu nggak ada bau. Ya itu keanehannya memang begitu. Jadi walaupun sekarang sudah ada sikat, tapi kayu arok pun tetap jadi sunnah. Ya mungkin sama dengan itu. Walaupun sekarang lebih diutamakan orang senang dikasih apa namanya makanan makanan matang. Nah, tapi ya tetap saja apa namanya diberi makanan mentah, ya tapi tetap saja makanan matang ya suka. Nah sekarang gimana kalau digabungkan dari yang lain? Boleh, itu bagus. Umpama dikasih sarimi, ada beras, ada apa, tapi dikasih juga sekarang roti. Ya, bukan ini roti apa bakpao apa. Ya, sekarang kan roti itu ada yang 2.500, yang ini, jadi yang itu langsung dimakan, yang lebihnya lah masih apa namanya disimpan untuk dimasak. Itu juga boleh, silakan saja dikerenah bagaimana. Nah, untuk yang namanya ingkung tadi itu memang ada sejarahnya. Barokahnya itu adalah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu apa? Rasulullah dibelah dadanya, ya secara ya gaib atau tidak, tapi sekarang itu kan dengan apa? Itu kan dengan ingkung tadi belah dadanya. Itu kan ada kotorannya dibuang, itu jeroane ususe itu dalamnya dibuang, langsung dikelum lagi, masukkan lagi, digodok. Nah terus melumah itu, nah kepalanya apa namanya ditekuk. Nah itu kan apa namanya ya peristiwa-peristiwa yang ya terjadi akhirnya digambarkan dengan itu namanya ingkung. Udah gitu. Jadi silakan saja mau di apa saja boleh, mau model
mentahan juga boleh, mau model mantengan juga boleh, digabung dua-duanya juga lebih boleh. Jadi silakan saja. Jadi ingkungnya ya tetap, labuannya ya tetap, segone ya tetap, dikasih juga yang masih utuhan itu lebih senang. Jadi itu ada Banyak berkah, masalah Bah. gimana saja lah boleh ya. Nah, mau lagi perkara wajib saja seringkali ada ikhtilaf, apalagi perkara yang tidak wajib bahkan sunnah, ya hanya sunnah atau mungkin mubah. Nah, boleh saja dikerenah bagaimana caranya namanya sedekah kok. Nah, sekarang semua ini daripada repot-repot masak dan sebagainya diganti uang. Seumpama orang kok udah nggak dikasih berkat, dikasih ya yang mentahan itu, tapi langsung uang saja 100.000. Wah, seneng banget malah. Apalagi dikasih 500.000. Ya semuanya. Nah, mumpung lagi sehat, mumpung lagi aman, dikasih uang itu sekarang orang lebih senang karena untuk macam-macam. Cuma biasanya kalau dikasih uang, ya udah bapaknya banyak korupsi, orang toko rumah malah gue mampir warung, ya itu itu nanti bahayanya di situ. Itu ya lumayan lah, mentahan nggak apa-apa, berkatan juga nggak apa-apa, silahkan. Atau digabung dengan dua-duanya, ora usah DKI berkat sing akeh-akeh. Sing penting ya wis mentah, sing matang ya sekedar roti atau mungkin ingkunge ya. Tapi kalau ingkung ya pasti harus pakai nasi. Nah, tapi ya itu terancam mubah kalau hari ini. Biasa saya itu nggak punya ayam itu dikasih dikasih nasi itu dia erek dirah opone itu ayam sekali itu nggak tahu itu gimana itu ya. Ini saya juga bingung ini. Jadi mana yang manfaat silahkan dilakukan. Innama a'malu binniyat, itu saja. Tidak ada larangan untuk yang neko-neko. Silahkan ambil dalam rangka untuk mencari yang lebih afdol. Nah, di mana itu lebih afdolnya? Ya kita tidak tahu. Ya di daerah tertentu mungkin ingkungnya lebih afdol. Dalam daerah tertentu mungkin sariminya ya mentahannya lebih afdol. Mungkin di daerah yang khusus dilalah undangan selamatan orangnya itu dilalah orang lagi dalam perjalanan disuruh mampir. Nah, seumpama kok ada mungkin ABRI ya lagi berjalan disuruh mampir ada 40 orang. Nah, kira-kira gimana itu kalau dikasih ingkung juga mungkin dia sudah makan, dikasih mentahan repot bawa, ganti uang. Seneng gitu. Jadi silahkan memilih sendiri dalam rangka mencari ya keutamaan. Oke, mungkin itu. Ada yang lain? Jamnya? Ini Abang ngantar nuhun pencerahannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abbas, iwamit jihad yo Allahu Akbar. Barakallah. Mau tanya, ini apakah diperbolehkan untuk selamatan lagi, nggih, Pak? Untuk selamatan yang sudah meninggal dunia itu di hari di tanggal Masehinya, Pak. Bukan yang kecil itu lagi konikul yang hijriahnya, Pak. Seperti ulang tahun ngoten niku lho, Pak. Tanggal 2 ngoten. Iya, Apakah diperbolehkan? Dan yang kedua, mohon barokah doanya. Abah masih ingat napa mboten kalih Mbak Yantio, Yantio. SDA itu meninggal dunia, Abah. Pendiri Yayasan Karawang. Di mana itu Mbak Yantio. Itu meninggalnya di ini, Pak. Ini meninggalnya di mana? Bukan. Tadi Bu Yati mau pergi itu kemana ya? Kalimantan. Dia nikahnya di Kalimantan, Abah.
dulu. Meninggalnya di Kalimantan sana. Menikah dengan orang Kalimantan itu loh, Pak. meninggal. Ya. Ingat sama mboten, Pak? Nggih meninggal dunia. Oke. Nggih. Nanti inti Fatihah, insya Allah Fatihah ya untuk beliau. Ya Terima Fatihah kasih, dulu. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hidayah niyatin salihah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ibu Yanti bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ala siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ya selalu pertanyaannya adalah apa tadi itu? Hol atau mendoakan orang mati tapi tidak di waktu meninggalnya atau di hitungan hari yang lain. Ya, yang jelas itu adalah al-aslu al-ibahah hatta yadula dalil ala tahrim. Sesuatu itu hukumnya adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan, atau sebaliknya sesuatu adalah hukumnya adalah mubah sampai ada dalil yang menghalalkan. Jadi kebalikannya. Jadi inti dari semuanya adalah mubah. Nah kalau sesuatu mubah ya sudah boleh. Dia bisa jadi sunnah, dia bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram atau mungkin jadi halal. Itu tergantung dalilnya keadaan. Nah karena mendoakan kepada orang mati itu adalah hukumnya ya mubah kapan saja. Ya setahun sekali boleh, sebulan sekali boleh, umpama kok mau ini 8 hari sekali boleh, mau setiap hari boleh, setiap saat boleh. Mungkin saking cintanya dengan suami meninggal atau mungkin pacar yang meninggal dan sebagainya, setiap habis sholat baca Fatihah, setiap habis sholat baca Fatihah. Nggak harus setahun sekali, ya boleh saja karena tidak ada dalil yang menentukan. Boleh, ya semakin itu semakin baik, bahkan menjadi sunnah nantinya. Tapi kalau jadi wajib enggak. Ya karena tidak ada dalil larangannya. Jadi jadi tidak ada dalil wajibnya. Maka jenengan itu umpama hol diambil dengan masehinya, ya, atau mungkin hol diambil dengan komariyahnya atau hijriyahnya, ya boleh-boleh saja. Ya saya ini untuk ibu saya itu saya ambil masehinya. Karena apa? Karena meninggalnya pas Agustus, 17 Agustus pada saat itu. Nah pada saat itu adalah ibu saya meninggal. Sampai hari ini kalau Agustus itu mengadakan hol, bergilir ke anak-anaknya. Ini kemarin di tempatnya adik saya, besok di Bojonegoro, besok lagi di mana dan sebagainya. Nah itu mengambilnya adalah Agustusnya. Karena apa? Momennya itu tepat dengan ya 17 Agustus. Jadi gitu aja. Silahkan ambil momen yang paling baik. Jadi tidak ada larangan. Ya tentang yang meninggal tadi, ya namanya orang itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita itu ya hanya simatupang. Apa itu simatupang? Tinggal menunggu panggilan. Nah iya, kita itu hidup itu baik bayi atau mungkin orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek itu semuanya simatupang. Artinya tidak tahu ya siang malam hanya tunggu panggilan. Mulanya sambil nunggu panggilan kita melakukan hal yang baik. Kita persiapan ya sholat, kita persiapan untuk selalu belajar dan belajar yang sangat atau bermanfaat untuk apa? Ya untuk ya sanggup nanti setelah meninggal. Jadi jangan sampai kayak orang kafir, orang Taiwan itu ada ini sekarang masih mengantar ama dan akong untuk kursus bahasa Inggris.
Dulu ada. Jadi dulu ada. Ya dia itu ama akong, apa namanya? Yang ngurusi itu Masih pas lagi ada, Abah. Di ikut on Kaohsiung. airan, ya ikut on airan itu tanya sedang di mana? Ini ngantar ama. Khusus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Ya. Masih ada. Di Kaohsiung masih ada. Lainnya kan lucu itu. Jadi orang kalau nggak ini lucu. Apa khususnya bahasa Inggris? Ya karena dia itu nggak punya pegangan agama ya begitu akhirnya. Ya kalau kursus bahasa Arab itu jadi lucu itu. Apalagi bahasa Inggris. Yang bagus itu adalah ya kursus baca Al-Quran. Ya kayaknya gitu. Kursus bahasa Inggris. Mati lah ekonomi Arabia ya kan. Tidak masuk akal. Maka dari itu ya begitulah lah. Yuk kita dalam rangka simatupang kita lakukan hal yang baik. Yang tadi dikatakan di dalam dalil itu adalah hal-hal yang ukhrawiyah. Ya, hal yang ukhrawiyah. Karena apa? Apa yang kita lakukan hari ini itu untuk ibadah, untuk perbuatan baik itu nanti gunanya itu nanti setelah kita meninggal. Sekarang belum ada gunanya, mungkin hanya efek-efek kecil saja. Sholat ya orang menambahi sugih, poso ya orang nambahi sugih. Nah, tapi efeknya sreket poso, diet, efeknya saja. Tapi itu nanti akan ditukar dengan kebaikan di saat kita nanti sudah meninggal. Karena apa? Di sana itu tempatnya lebih luas daripada di dunia. Jadi nggak langsung jadi harta. Waduh, nek wong kok rebutan ibadah kok langsung dapat duit, itu rebutan. Pasti rebutan. Tapi efeknya adalah rekoso kabeh. Lho padha sregep ibu ada, sugih kabeh, ora enek wong melarat, wis ora enek wong anu, akhirnya rekoso kabeh. Percaya apa ndak? Sampean ndak mungkin sampean itu sampai di Taiwan ya gara-gara jenengan kaya raya. Nah kalau jenengan sudah kaya raya terus majikannya yo kaya raya, tanggane sampean kaya raya arep ngopo? Kayak kongkon wong ora gelem. Wis kene kon macul moh waktu duwike ya akeh arep upaya apa. Nah kan begitu semua akhirnya rekoso kabeh. Maka dari itu hal-hal yang ukhrawiyah itu adalah hanya akan diberikan nanti di akhirat bagaikan bayi persiapan dikasih apa, dikasih tangan, dikasih organ, dikasih mata. Pada saat itu bayi yang masih hidup di dalam perut, dalam kandungan itu enggak berfungsi apa-apa. Tapi ternyata fungsinya adalah setelah dia lahir hari ini kita bisa memanfaatkan tangan, bisa kerja, mata bisa melihat, kuping bisa krungu, mulut bisa untuk makan. Tapi dulu bayi untuk apa? Dikasih mulut juga nggak kepake, mau dulu nggak untuk makan, dia itu cukup dengan wudel. Wudele itu dari apa namanya plasenta ibunya. Sekarang setelah dia lahir baru tahu. Makanya kita harus sadar, oh ternyata kita hidup di dunia ini hari ini itu adalah persiapannya itu sejak dalam kandungan dipersiapkan. Maka dari itu kita juga akan hidup di akhirat. Persiapannya kapan? Ya hari ini, saat ini, nanti hidup untuk hidup di akhirat kagone begitu. Mungkin itu. Oke, kita iwami jihad yo. Dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan Allahu Akbar. Barakallah. Dari apa yang kita sampaikan tadi, ya cukup ya untuk pelajaran bagi kita, masuk akal sekali ya kalau hari ini ayo bareng-bareng dalam kegiatan acara bermajelis ini. Ini adalah persiapan kita untuk akhirat nanti. Ya sekarang mungkin kita belum bisa mengenyam atau mungkin merasakan untuk apa aku bermajelis. Ngopo sibuk-sibuk sholawatan, ngopo sibuk-sibuk ada pelajaran ini itu, ngopo dersan, ngopo sholat. Hari ini kita tidak akan mungkin mendapatkan itu, tapi setelah meninggal nanti kita itu baru tahu gitu ya. Jadi seandainya kok
dulu ya seorang bayi yang ada di dalam kandungan itu dia menolak untuk dikasih itu semua, dia lahir dalam keadaan cacat, menyesalah. Sama dengan hari ini, seandainya kita sekarang tidak mempersiapkan untuk amalan-amalan soleh yang bernilai pahala, maka nanti setelah kita mati, meninggal, seperti Mbak Yanti nanti tadi, itu kita akan jejak di akhirat itu akan menjadi orang yang cacat. Ayo milih. Lebih baik persiapkan hari ini, nanti di sana insya Allah kita akan mulia. Tapi kalau hari ini kita mumpung merasa menganggap bahwa sholat, ibadah dan sebagainya nggak kepake, siap-siap nanti di akhirat pasti dia akan merasa rugi dan cacat sebagaimana bayi yang menolak organ tubuh yang ada di dalam janinnya itu ditolak. Oke, gitu. Ya, mari kita bersama-sama teruskan perjuangan ini. Ada berapa ini? 102. Alhamdulillah. Tadi saya lihat hanya 70, sekarang 102 ini bagus. Tapi gimana? Ya alhamdulillah, tapi perlu kita tingkatkan lagi. Jangan hanya kita sendiri. Ayo ajak teman-teman untuk di sini. Persiapkan kita untuk kelahiran kita kedua, yaitu lahir di akhirat. Itu pasti. Rugi kita nanti kalau ayam hanya cari duit, mikir, pusing orang. Setelah kita dipanggil nanti oleh Allah, kita di sana akan merana, tidak punya persiapan apapun. Oke, mungkin itu teruskan perjuangan ini karena perjuangan ini adalah harus kita lakukan walaupun hari ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Ini adalah persiapan bahwa kita mengajak teman itu adalah kita akan dapat tambahan nilai. Karena man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila biha. Kalau kita mengajak orang lain melakukan satu kebaikan, dan kita akan dapat kebaikan itu tanpa merugikan mereka. Itu. Nah, kalau kita ajak dalam kebaikan, kalau dia melakukan hal keburukan, kita nggak dapat mengajaknya kebaikan, kalau dia melakukan keburukan. Ya, karena PDW. Nah, gitu. Tapi kalau dia melakukan satu kebaikan, kita dapat. Dia melakukan keburukan, tidak dapat. Bahwa saya ngajaknya kebaikan kok. Kecuali kalau mengajaknya keburukan, baru dia akan dapat keburukan. Man sanna sunatan sayyi'atan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Oke, mungkin itu. Sekian, dan majelis ini harus kita dukung, harus kita sebarkan, harus kita ajak teman-teman. Nah, ini bisa terus berkembang karena majelis ini tidak menunggu siapa-siapa. Kalau bukan kita, Siapa lagi? Siapa lagi? kalau tidak sekarang, Kapan lagi? kapan lagi? Mumpung saya urip, saya nunggu panggilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukammilu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma aftah alaina abwaab rahmat, abwaab fadlik, abwaab ilmik. Allahumma ya Allah, Allahumma aftah alaina abwaab rahmatik, abwaab fadlik, abwaab ilmik. Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi ahlina ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, minta maaf. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.